Pernahkah kau duduk sendiri, lalu merasa bumi ini seperti menahan napasnya? Seolah ada sesuatu yang besar, sedang dikumpulkan diam-diam, dan kau tak bisa menjelaskan kenapa perasaanmu gelisah setiap melihat peta dunia. Setiap mendengar berita tentang senjata baru, tentang kapal perang yang bergerak pelan di perairan yang tak bersahabat. Kita hidup dalam dunia yang tak benar-benar damai. Ia hanya diam karena saling mengancam. Damai yang rapuh, seperti cermin yang masih utuh tapi sudah retak di dalam. Perang Dunia Ketiga. Kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Bukan lagi soal tentara dengan senapan, tapi soal tombol-tombol kecil yang bisa menghapus kota, menghilangkan nama dari peta, dan mengubah langit jadi malam yang tak pernah selesai. Banyak yang bertanya, benarkah itu akan terjadi? Lalu dijawab dengan tawa yang kaku atau gumaman, semoga tidak. Tapi mereka tahu, kita semua tahu, dunia sedang berjalan di tali yang digantungkan di atas jurang tak terlihat. Negara-negara besar saling mencurigai. Senjata dikembangkan bukan untuk keamanan, tapi untuk berjaga dari ketakutan yang diciptakan sendiri. Kita saling mengintai, mengawasi, dan menyimpan dendam sejarah di rak-rak diplomasi. Yang memicu perang bukan hal besar. Terkadang hanya satu kata, satu tembakan, satu kesalahan teknis, dan dunia bisa berubah dalam semalam. Seperti sebelum Perang Dunia Pertama yang dimulai dari satu peluru di Sarajevo. Atau Perang Dunia Kedua yang dimulai dari ambisi dan arogansi yang dianggap remeh. Kini kita punya lebih banyak alasan untuk saling bunuh. Perebutan energi, perdagangan yang tak adil, sengketa batas, agama, ideologi, rasa takut, rasa ingin lebih. Tapi, yang paling berbahaya bukan alasan-alasan itu. Yang paling berbahaya adalah manusia yang merasa berhak memutuskan siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus musnah. Jika perang itu benar-benar datang, kau mungkin tidak akan sempat melihatnya seperti di film. Tidak ada musik latar. Tidak ada pahlawan yang menyelamatkan kota. Yang ada hanya suara sirine, tangis yang tak sempat diredam, dan dunia yang runtuh dalam diam. Bumi tak butuh banyak waktu untuk berubah jadi abu. Senjata yang kita simpan hari ini bukan hanya membunuh tubuh, tapi juga musim, udara, matahari, bahkan ingatan. Setelah perang, siapa yang menulis sejarah? Siapa yang menang? Kalau semua yang selamat tak bisa lagi tertawa. Aku tak bermaksud menakutimu, tapi justru karena aku peduli, aku ingin kau buka mata. Kau, aku, dan semua manusia punya peran menjaga agar dunia ini tidak tergelincir. Caranya? Dengan berpikir, dengan bertanya, dengan berhenti menganggap semua yang berbeda itu ancaman. Perang bukan dimulai dengan peluru. Ia dimulai dengan ketakutan yang dipelihara diam-diam, yang disiram oleh propaganda, yang dibiarkan tumbuh di balik layar ponsel kita. Dan dunia ini, kalau kau perhatikan baik-baik, sudah mulai menunjukkan tanda-tandanya. Bayangkan ini, suatu pagi yang tak lagi punya pagi. Kau bangun, tapi cahaya tak datang dari jendela. Hanya kabut kelabu dan keheningan yang terlalu keras untuk disebut sunyi. Tidak ada bunyi motor lewat. Tidak ada ayam berkokoh. Tidak ada suara ibu memanggil anaknya dari dapur. Semua hening. Bukan karena dunia damai, tapi karena dunia telah kehilangan suaranya. Itulah mungkin yang akan terjadi jika senjata nuklir dilepaskan dari kandangnya. Ledakannya hanya hitungan detik, tapi efeknya bisa bertahan 100 tahun ke depan. Tanah tak bisa ditanami, air jadi racun, udara jadi senjata, langit jadi neraka. Anak-anak lahir cacat, orang tua mati perlahan, tubuh kuat jadi rapuh, dan semua teknologi yang pernah kita banggakan menjadi saksi bisu kehancuran yang kita pilih sendiri.
Apakah ini berlebihan? Tidak. Justru kata-kata ini terlalu lembut untuk menggambarkan apa yang bisa terjadi. Karena sejarah pernah mencicipi, meski hanya setetes, di Hiroshima dan Nagasaki. Dan dunia masih belum pulih sepenuhnya. Kini kita punya ribuan senjata jauh lebih kuat. Bukan hanya bisa menghancurkan satu kota, tapi satu musim, satu benua, bahkan satu peradaban. Yang akan mati duluan bukan hanya tubuh, tapi harapan. Dan yang tertinggal adalah manusia-manusia yang mungkin masih hidup, tapi kehilangan alasan untuk melanjutkan hidup. Perang Dunia Ketiga bukan sekadar soal militer. Ia akan menjalar ke ekonomi, hancur, pasar dunia, runtuh, mata uang, tak lagi berarti, makanan, jadi barang mewah, air bersih, jadi mata uang baru, internet, hilang, komunikasi, lumpuh, rumah, jadi tempat persembunyian, bukan kenyamanan. Kau tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan kehancurannya, tapi kesadaran bahwa semua ini bisa dicegah. Tapi kita memilih untuk diam. Kita memilih untuk mengabaikan peringatan demi kenyamanan. Kita memilih untuk percaya bahwa mereka tak akan sebodoh itu. Tapi sejarah membuktikan kebodohan manusia justru lahir dari kesombongannya sendiri. Dan jika perang itu datang, yang paling menderita bukan mereka yang duduk di ruang rapat militer, tapi mereka yang hanya ingin hidup tenang, membesarkan anak-anak mereka, menyiram tanaman, dan berharap esok masih ada pagi. Aku tahu, ini berat, tapi jangan berpaling. Justru karena berat, kita harus memikulnya bersama. Karena siapa yang akan berbicara kalau semua orang memilih diam? Dan siapa yang akan selamat kalau semua orang memilih menyerah? Dunia sebelum perang bukanlah dunia yang tenang. Ia hanya dunia yang lihai menyembunyikan keresahannya. Kau lihat berita, ada konferensi perdamaian. Ada senyum diplomatik di antara dua pemimpin. Ada pidato panjang lebar tentang harapan dan kerjasama. Tapi coba buka matamu sedikit lebih lebar. Dengarkan baik-baik suara di balik layar. Negara-negara mulai meningkatkan anggaran militer secara drastis. Uji coba senjata rahasia dilakukan di malam hari, jauh dari sorotan media. Sistem siber satu negara menyusup ke negara lain, bukan untuk perang, tapi untuk mengukur seberapa rapuhnya lawan. Dan media hari ini bukan lagi cermin, tapi bayangan. Ia tidak memantulkan kebenaran, melainkan memperpanjang ilusi. Mereka bercerita tentang selebriti, tentang drama, tentang harga skincare, sementara kapal induk asing sudah bersandar di laut teritorial kita. Dan kita tidak tahu, dunia sebelum perang penuh dengan kegelisahan yang dipoles rapi. Krisis pangan global, konflik perbatasan yang memanas, perdagangan yang timpang, inflasi tak terkendali, pengangguran massal, dan polarisasi sosial yang makin tajam. Semua ini seperti barisan jerami kering, hanya menunggu satu percikan api kecil. Satu provokasi, satu ego yang tersinggung, satu kata yang salah diucapkan dalam rapat tingkat tinggi. Dan jangan salah, dunia sebelum perang juga penuh kepalsuan harapan. Manusia mulai membanggakan kecerdasan buatannya, mengira AI bisa menyelamatkan masa depan. Tapi lupa bahwa AI pun bisa menjadi senjata. Kita hidup di masa ketika manusia tahu cara membuat segalanya, tapi lupa caranya menjadi manusia. Sebelum perang, yang terjadi adalah perang kecil-kecil. Perang dagang, perang informasi, perang opini di media sosial, perang ideologi antar generasi, perang harga antar korporasi, perang status antar manusia yang merasa lebih tahu. Dan semua itu adalah pemanasan. Tanda bahwa dunia sedang mendidih, walau belum mendesis. Kita tertidur di tengah bara.
Kita bermain api di atas ladang minyak. Dan ketika akhirnya meledak, kita akan berkata, "Kenapa ini terjadi tiba-tiba?" Padahal tanda-tandanya sudah ada di mana-mana. Kita hanya terlalu sibuk mengejar hal-hal kecil, hingga tak sadar bahwa yang besar sedang mendekat. Jadi, sebelum semuanya terlambat, mari terus membuka mata, membuka hati, dan membuka ruang untuk berpikir jernih. Dunia tidak akan hancur karena kejahatan, tapi karena kebungkaman orang-orang baik. Setelah ledakan berhenti, yang tersisa bukan kemenangan. Yang tersisa adalah tanah retak, rumah tanpa atap, bayi tanpa ibu, dan langit yang tak tahu caranya menurunkan hujan. Dunia setelah perang bukan dunia baru, melainkan cangkang dunia lama yang hancur. Ia berjalan tertatih, dengan kaki pincang dan ingatan yang patah-patah. Kau akan melihat kota-kota besar yang dulunya gemerlap, kini menjadi museum sunyi. Tak ada wifi, tak ada listrik, tak ada sinyal. Kau akan mendengar suara tangis yang tak tahu lagi untuk siapa. Karena orang-orang sudah terlalu sering kehilangan, hingga rasa kehilangan pun akhirnya jadi biasa. Sekolah jadi bangsal pengungsian. Gereja, masjid, vihara, jadi tempat menyimpan jenazah yang tak sempat dimakamkan. Dan kita pun mulai kembali belajar hal-hal yang dulu kita tinggalkan. Menyalakan api tanpa korek, membuat roti tanpa mesin, menyembuhkan luka tanpa rumah sakit, berbagi tanpa angka, bertahan hidup bukan untuk kaya, tapi untuk tetap manusia. Manusia kembali menyadari satu hal yang terlambat, bahwa yang terpenting bukanlah siapa yang paling kuat, tapi siapa yang tidak kehilangan kemanusiaannya di tengah kehancuran. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, umat manusia akan benar-benar merasa setara. Sama-sama lapar, sama-sama takut, sama-sama kehilangan, sama-sama menyalahkan diri sendiri. Karena terlalu sibuk membenci ketika masih ada waktu untuk memahami. Apakah ini akhir? Tidak, ini bukan akhir. Tapi ini juga bukan awal yang baik. Ini adalah pembayaran atas utang panjang keserakahan dan kebodohan kita. Dunia setelah perang bukan dunia yang indah. Tapi mungkin, hanya mungkin, dunia seperti itu bisa melahirkan generasi baru yang tidak lagi menyembah senjata, tidak lagi mencintai kebohongan, tidak lagi bangga menjadi penguasa. Anak-anak yang tumbuh dari tanah yang tandus mungkin akan lebih mencintai air. Manusia yang kehilangan semuanya mungkin akan lebih menghargai kehangatan pelukan. Dan orang-orang yang selamat dari perang mungkin akan menulis ulang sejarah dengan lebih banyak air mata dan lebih sedikit darah. Karena pada akhirnya, hanya mereka yang pernah menyentuh kehancuran yang tahu cara mencintai kedamaian dengan benar. Dan jika kau masih mendengarkan suara ini, maka itu berarti hatimu belum mati. Masih ada harapan, masih ada ruang untuk menyembuhkan. Masih ada kita yang percaya bahwa pikiran harus tetap hidup meski dunia sekarat. Bagaimana manusia bertahan? Jawabannya bukan pada senjata, bukan pula pada teknologi, tapi pada kebijaksanaan yang tumbuh dari kesadaran bahwa dunia yang kacau ini tak butuh lebih banyak kepintaran, melainkan lebih banyak kasih. Kita bertahan bukan dengan menjadi yang terkuat, tapi dengan belajar saling menggenggam di tengah reruntuhan kepercayaan. Dan ini bukan retorika, ini adalah peta untuk yang tersesat. Yang pertama harus dibangun kembali adalah pikiran, bukan tembok, bukan bangunan pencakar langit, bukan bandara, tapi cara kita berpikir, cara kita melihat yang lain, cara kita memperlakukan yang berbeda. Selama kita masih memandang dunia dari kacamata kami dan mereka, kita akan mengulang luka yang sama, hanya dengan warna yang berbeda. Manusia harus belajar lagi bahwa beda tak harus berakhir dengan perang, bahwa pendapat bisa berseberangan tanpa harus saling membunuh, bahwa agama bisa berbeda tanpa harus jadi alasan untuk membenci, bahwa kekuasaan bukan hak mutlak untuk menekan, tapi amanah
untuk menjaga. Yang kedua adalah kembali ke nilai-nilai paling dasar. Kita butuh belajar lagi cara menyapa, cara mendengarkan tanpa menyelah, cara menangis tanpa malu, cara meminta maaf tanpa gengsi. Lalu ajarkan itu ke anak-anak, ke generasi yang tersisa. Karena kalau mereka tumbuh tanpa kasih, mereka akan mewarisi dendam. Dan dunia akan kembali retak sebelum sempat pulih. Yang ketiga, jangan anggap kecil kekuatan cerita. Cerita adalah warisan, cerita adalah pelajaran, cerita adalah jembatan antar luka. Jangan biarkan sejarah dilupakan. Tulis, rekam, sampaikan tentang apa yang terjadi, tentang kengerian perang, tentang absurditas kekuasaan, tentang harga yang harus dibayar atas keserakahan, agar generasi berikutnya tahu bahwa kedamaian bukan hadiah, melainkan hasil dari kesadaran yang diperjuangkan. Dan yang keempat, rawat harapan. Karena harapan adalah satu-satunya bahan bakar yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksa, tidak bisa dirampas. Ia hanya bisa ditumbuhkan, disiram dengan perhatian, dijaga dengan doa. Saat dunia runtuh, yang paling berharga bukan harta, tapi orang yang tetap percaya bahwa dunia bisa dibangun kembali, walau satu batu, satu pelukan, satu perbincangan jujur dalam gelap. Maka jika kau masih ingin bertahan, bertahanlah sebagai manusia. Bukan sebagai mesin, bukan sebagai angka, tapi sebagai makhluk yang tahu cara memeluk meski dirinya hancur. Kita telah melihat dunia terbakar, telah menyusuri jalan yang penuh arang dan debu sejarah, telah melihat wajah-wajah manusia yang kehilangan arah, bukan karena tak tahu jalan, tapi karena terlalu lama memejamkan hati. Dan kini, yang tersisa adalah pertanyaan paling jujur. Apakah kita mau berubah? Dunia tak akan pulih hanya dengan doa. Dunia tak akan sembuh hanya dengan lagu-lagu kedamaian. Dunia butuh kita. Bukan dalam jumlah banyak, tapi dalam kesungguhan yang tak mudah digoyah. Mungkin kau merasa kecil. Mungkin kau pikir suaramu takkan mengubah apa-apa. Tapi ingatlah, bahkan badai besar pun berawal dari satu embusan angin. Dan bahkan perang dunia selalu dimulai dari satu kata yang tidak dijaga. Satu kebohongan yang dibiarkan tumbuh, satu dendam yang tak pernah diselesaikan. Maka, jangan biarkan dunia mengulang luka yang sama. Jangan wariskan trauma kepada anak-anakmu. Wariskanlah kesadaran bahwa dunia ini rapuh, dan rapuhnya bukan karena lemah, tapi karena terlalu sering disakiti oleh manusia yang tak tahu kapan harus berhenti. Jadilah saksi, dan jadilah penyembuh. Bukan karena kau harus, tapi karena dunia butuh. Mungkin kita tak bisa menghentikan seluruh perang, tapi kita bisa mencegah satu hati dari kebencian. Dan itu sudah cukup. Karena satu hati yang selamat bisa menyelamatkan keluarga. Satu keluarga yang utuh bisa menjaga satu kampung. Dan satu kampung yang damai bisa menjadi akar dari perdamaian dunia. Akhir kata, jika kau pernah bertanya, akankah Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi? Jawabannya bergantung pada kita semua, pada pilihan kita hari ini, pada bagaimana kita menyikapi perbedaan, pada bagaimana kita memperlakukan sesama, pada seberapa besar kita mau belajar dari sejarah. Jika kita lalai, maka perang bukan hanya mungkin, ia adalah keniscayaan. Tapi jika kita sadar dan bersedia berubah, maka mungkin untuk pertama kalinya umat manusia benar-benar bisa dewasa. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah merasa bersama. Terima kasih telah menyelami luka-luka dunia tanpa menutup telinga.